semuanya, pada saat ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan video presentasi kami tentang materi komunikasi lintas budaya. Manajemen lintas budaya. Menurut Nancy Adler 2008, manajemen lintas budaya menjelaskan perilaku orang di dalam organisasi di seluruh dunia dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana untuk bekerja di dalam suatu organisasi dengan karyawan dan populasi klien yang memiliki kultur yang berbeda-beda. Di era globalisasi seperti ini, semakin banyak perusahaan berjalan dalam tempat berbeda di seluruh dunia. Hal ini akan menghasilkan lebih banyak aktivitas di seluruh dunia yang dihasilkan dalam komunikasi lintas budaya. Budaya adalah sesuatu di mana manusia belajar dan sebagai suatu hasil. Pembelajaran membutuhkan komunikasi dan komunikasi adalah suatu cara memberi kode dan mengkodekan bahasa seperti halnya simbol yang digunakan dalam bahasa tersebut. Contoh, manusia berkomunikasi melalui banyak maksud lain daripada bahasa seperti ekspresi wajah, isyarat, bahasa tubuh, postur, dan lain-lain. Dengan kata lain, budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada komunikasi lintas budaya. Jadi, komunikasi lintas budaya ini adalah komunikasi antara orang-orang yang berasal dari kultur yang berbeda-beda, yang memiliki kepercayaan, nilai, dan perilaku yang berbeda. Selanjutnya, belajar memahami budaya lain dalam berkomunikasi itu penting. Mengapa? Yaitu yang pertama, menyadari biasa budaya sendiri. Kedua, lebih peka secara budaya. Ketiga, merangsang pemahaman yang lebih besar terhadap budaya sendiri. Keempat, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Yang kelima, membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri. Dan yang terakhir, membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan dan dipahami. Kemudian, apa yang harus diperhatikan apabila menjalin komunikasi bisnis dengan mitra lintas budaya? Yang pertama, relatif bahasa. Kedua, bahasa sebagai cerminan budaya, mengurangi ketidakpastian. Keempat, kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Kelima, interaksi awal dan perbedaan antara budaya. Dan yang terakhir, memaksimalkan hasil interaksi. Selanjutnya, yang harus dihindari ketika berkomunikasi lintas budaya, yaitu mengabaikan perbedaan antara Anda dan kelompok yang secara kultural berbeda. Selanjutnya, mengabaikan perbedaan dalam makna. Selanjutnya, mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda. Selanjutnya, melanggar adat kebiasaan kultural. Dan terakhir, menilai perbedaan secara negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya. Di sini kelompok kami mengambil satu contoh, pemilik perusahaan kayu Kalimantan yang memiliki latar belakang orang Jawa Tengah akan bekerja sama dengan orang Medan sebagai investor. Saat rapat, di ruangan negosiasi, direktur, manajer, dan calon investor saling berkomunikasi. Namun dilihat dari logat bicara orang Batak ini yang temperamen dan cenderung keras, maka direktur pemilik perusahaan kayu Kalimantan tersebut merasa tidak nyaman dan akhirnya kerjasama ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Dari contoh kasus tadi dapat dilihat bahwa dalam sebuah komunikasi antar budaya terjadi sebuah gangguan yang dapat berakibat fatal. Contohnya, kerjasama yang mereka rencanakan tidak dapat berjalan lagi karena pemilik perusahaan kayu Kalimantan tersebut merasa tidak nyaman dengan gaya bicara dari orang Batak tersebut. Sekian dan terima kasih.